Mari dengarkan sabda Rasulullah. Ittaqu syarra man ahsanta ilaih. Waspadailah kejahatan orang yang pernah engkau baiki. Ini artinya sangat mendalam sekali. Bahwa ketika yang menjahati dirimu itu adalah orang yang dulu banyak kamu tolong, kamu baikan kebaikan, sakitnya luar biasa di hatimu. Tetapi kalau orang yang jahat itu belum pernah kau baiki, sakitnya sedang-sedang saja. Berarti kalau begitu penderitaan kita bersumber dari kebaikan kita juga. Kembali kepada pesan dari Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tadi mengatakan ta'maluna wala ta'malun. Kamu ngomong banyak tapi kerjanya nggak ada. Ada lagi wa ta'maluna, ada yang banyak kerja tapi bila ikhlasin tanpa keikhlasan. Yang ketiga yang disebutkan banyak bekerja tapi dengan ikhlas. Artinya bahwa ketika kita banyak ngomong tidak banyak bekerja, itu disebutkan kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Betapa besar dosanya ngomongnya banyak tapi tidak kamu lakukan. Itu kenapa besar? Karena kamu menipu orang lain dan menipu dirimu sendiri. Tetapi ketika engkau berbuat tapi tidak ikhlas, engkau menipu dirimu sendiri. Kenapa demikian? Jadi ketika kita itu bekerja untuk siapapun, berbuat baik kepada siapapun, kalau addressnya dalam surat itu, kita kirim surat kepada yang terhormat Bapak Rahmat, Desa Garawangi, jalan ini nomor sekian, nyampainya ke Pak Rahmat. Tapi kalau alamatnya Abdurrahman Cianjur, nyampe enggak? Maka ketika amal perbuatan kita ini dialamatkan bukan untuk Allah, tidak bakal nyampe kepada Allah. Oleh karena itu, kalau kita ingin menguji apakah amal kita diterima atau tidak, ada test case bahwa amal kita diterima atau tidak. Ketika orang yang kita baiki menjahati kita, kita tidak sakit hati, amal kita sudah diterima oleh Allah. Dan yang lebih parah lagi, ketika kita berbuat baik dan kebaikan itu masih kita ingat bahwa saya pernah menolong Pak Rahmat, kasih uang 5 juta, Pak Dedi pernah saya tolong dia dengan melunasi utangnya di banknya sekian. Ketika kebaikan itu masih kita ingat, itu pertanda amalmu belum diterima oleh Allah. Kenapa? Karena berpotensi akan gugur. Yaitu ketika itu engkau akan mengungkap kembali, mengungkit-ungkit kebaikanmu itu ketika engkau kecewa. Dan kamu akan bercerita kepada orang lain supaya mendapat sanjungan. Kalau orang dapat sanjungan, itu namanya, nama penyakitnya dalam bahasa agama namanya riya. Riya itu adalah kemusyrikan yang tersembunyi. Kemusyrikan yang tersembunyi. Di mana letaknya? Yaitu engkau merasa tidak cukup amalmu hanya disaksikan oleh Allah saja. Perlu ada saksi lain. Itu penghinaan kepada Allah. Nanti malam selesai ngaji, katakan, ya Allah, aku sudah ikhlaskan semuanya. Semua yang ku lakukan selama 30 tahun itu adalah pengabdianku kepadamu. Dan mulai hari ini aku tidak akan lagi menyimpan kekecewaan apapun yang terjadi, karena semuanya adalah untukmu. Ya. Dan langsung malaikat akan mencatat, oke bos. Makasih.